Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Demikian warta baca pagi ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta GKI Serpong. Selamat beribadah. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Shalom umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Belajar terus saling mengasihi, itulah tema kita pada hari ini. Dan kita bersama-sama akan melandasinya sebagai kata pembuka firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Umat Tuhan yang terkasih, betapa pentingnya kasih itu. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini pun juga harus dilandasi dengan kasih. Kasih yang sungguh-sungguh membuat segala sesuatu yang kita lakukan itu bermakna adanya. Di dalam sebuah kesadaran, kita terkadang gagal untuk melakukan akan hal tersebut. Berbagai macam alasan yang ada pada diri kita. Untuk itu umat Tuhan yang terkasih, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa pengakuan dosa yang akan kita lakukan secara litani demikian. Bapa Surgawi, kami datang di hadirat-Mu mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku bahwa kami tidak hidup menurut contoh dan teladan Tuhan Yesus. Kami tidak melakukan kebenaran dan kasih yang telah diajarkan kepada kami. Tekad kami untuk saling mengasihi sangatlah lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama. Perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Kami hidup dalam ketakutan sebab kami tidak berlaku benar. Kami merasa lelah dan kadang kehilangan pengharapan karena kami tidak jujur dan hidup jauh dari Tuhan. Kami selalu merasa miskin sebab kami tidak mau memberi. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali. Karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami. Dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Amin.
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan begitu mengasihi kita, mengampuni kita, menerima kita, sehingga kita patut bersyukur atasnya. Sehingga dalam kehidupan ini kita pun berjuang untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu kita boleh terima sebagai berita anugerah pada saat ini dari Efesus 2 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat Tuhan yang terkasih, kasih Allah sungguh agung. Kita masih dalam suasana sukacita Paskah. Kita boleh senantiasa bersyukur untuk kasih Allah yang begitu agung dalam kehidupan kita. Kita yang berdosa, diterimanya, diampuninya, dan istimewanya adalah terus Ia tuntun dalam langkah kehidupan kita. Dan untuk kita boleh senantiasa berjalan, benar-benar mempersaksikan tentang kasih Tuhan dalam hidup kita, maka saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau begitu istimewa memelihara kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saat kami berjalan dalam realita kehidupan yang terkadang kami tidak mau memilih dan menjalani itu semuanya. Tetapi kami ingin senantiasa menjadi pribadi yang taat, pribadi yang tunduk, pribadi yang melakukan kehendak Engkau. Sehingga kami akan terus berjalan, melangkah di keseharian kehidupan kami.
Karena kami sangat yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan dalam menjalani setiap hidup ini, kami ingin senantiasa hidup kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Sehingga dalam ibadah pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran Engkau. Mampukanlah kami dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami memahami kehendak-Mu. Hamba-Mu dimampukan menyampaikan kebenaran Engkau. Dan akhirnya kami sekalian menjadi pelaku-pelaku kebenaran Engkau di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, dengan penuh sukacita kami menyambut akan kebenaran Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai ayat 21. Yohanes 14, ayat 15 sampai ayat 21. Di bawah judul, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang sangat berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Milikilah kasih, maka kamu dapat melakukan apa saja. Milikilah kasih, maka kamu dapat melakukan apa saja. Satu ungkapan dari seorang yang bernama Agustinus.
Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan. Kasih ukurannya adalah Yesus. Mengasihi teladannya adalah Yesus. Saling mengasihi dalam kondisi apapun juga. Contohnya adalah Yesus. Suatu waktu ada 2 orang kakak beradik. Keduanya sudah tidak memiliki ayah dan ibu mereka. Tapi pada mereka ditinggalkan warisan tanah yang luas. Lalu kemudian mereka menggarapnya bersama-sama. Setiap panen, mereka membagi 2 hasil panen itu. Dan masing-masing meletakkan di lumbung, baik kakak maupun adik. Sang kakak punya istri dan 2 orang anak. Sang adik belum berkeluarga. Suatu malam sang adik berpikir, tidak adil pembagian ini. Aku hanya hidup sendiri. Tapi kakakku punya istri, punya 2 orang anak. Lalu kemudian tanpa pikir panjang dia membuka lumbungnya, lalu dia mengambil satu karung, lalu dia menggotongnya ke rumah kakaknya. Dia letakkan ke lumbung kakaknya tanpa diketahui. Kakak pun berpikir hal yang sama. Kasihan adikku, dia hidup sendiri. Kalau terjadi apa-apa padanya, kasihan dia. Aku, kalau terjadi apa-apa padaku, aku masih punya istri, punya 2 orang anak yang bisa merawat aku. Lalu kemudian dia memutuskan mengambil satu karung juga, menggotongnya dan membawa diletakkan di lumbung adiknya. Tahun demi tahun itu terus berlangsung dalam kehidupan mereka. Dan setiap saat kakak beradik ini heran. Bukankah setiap panen kami mengurangi apa yang ada di lumbung kami? Lalu kemudian saya membawa ke kakak saya dan saya juga membawa ke adik saya. Tapi kenapa tidak pernah habis? Tetap saja ada buat kehidupan ini. Bertahun-tahun hal itu terus berlangsung. Pada satu malam, tanpa disangka-sangka, kedua kakak beradik keluar rumah. Baru selesai panen. Lalu menggotong setiap pada kakak dan adik hasil panen itu. Dan saat mereka bertemu, wah, mereka terkaget-kaget. Kakak beradik ini bertemu. Terkaget-kaget melihat ini. Karena terjawab sudah pertanyaan bertahun-tahun. Kenapa tidak habis persediaan di lumbung? Lalu kemudian mereka meletakkan apa yang mereka pikul itu. Lalu mereka berpelukan sambil menangis. Lalu mereka sungguh-sungguh mengatakan, terima kasih. Kita boleh berbagi. Kita boleh bersama-sama merasakan. Kita boleh memutuskan apapun juga. Ketika tangan kanan berbuat, tangan kiri tidak tahu. Dan akhirnya baru malam inilah kita tahu bahwa itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Tanpa ada kekhawatiran kurang. Tanpa ada kecemasan habis. Mereka melakukan. Kasih itu bukan hanya sebatas ungkapan lip service, bukan hanya dalam pemikiranku, bukan hanya dalam hatiku, bukan hanya aku mengatakan aku usul,
kita berbagi kasih. Dan hanya itu. Bukan hanya sebatas meja rapat. Kita mengatakan, ayo kita bagi kasih. Tetapi realisasinya nol besar. Bukan hanya sebatas ungkapan. Bukan hanya sebatas slogan. Bukan hanya sebatas aku merasakan. Bukan hanya sebatas bahwa aku sungguh-sungguh memberi ide itu dan selesai. Kakak beradik tersebut mengungkapkan dengan jelas. Milikilah kasih, maka kamu dapat melakukan apa saja. Tanpa menunggu, tanpa menuntut. Tetapi mulai dari diri. Untuk menunjukkan kasih itu. Dan ternyata ketika menunjukkan kasih. Saling mengasihi. Terus belajar saling mengasihi. Itu yang mereka nyatakan. Dalam perikop kita pada hari ini. Sesaat lagi Yesus akan naik ke surga. Lalu sekarang tanggung jawab untuk melanjutkan kasih itu. Untuk melanjutkan berita Injil itu pada pundak, pada kehidupan para murid. Ketika engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku. Engkau mentaati apa yang aku inginkan. Dan itulah yang diharapkan dari para murid. Mengasihi. Saat aku mengatakan aku mengasihimu ya Yesus. Maka tunjukkan. Dalam setiap tindakan yang nyata. Dan saat saya menunjukkan dalam tindakan yang nyata itu. Maka itulah sebuah ungkapan, aku ini anakmu ya Tuhan. Aku ini pribadi yang sudah menerima kasih-Mu yang sangat agung itu. Maka ini aku. Ini diriku. Pakai aku. Aku ingin mentaati. Aku ingin menuruti semua itu. Yesus sangat paham benar. Di dalam para murid akan menunjukkan kasih itu. Memberitakan kabar sukacita itu. Tidak mudah. Bukan persoalan yang gampang. Ada tantangan, ada pergumulan yang akan mereka hadapi. Sehingga Yesus mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yatim piatu. Wow, luar biasa. Kita boleh merasakan ketika ada sahabat kita dalam kondisi yatim piatu. Keluarga, orang tua tak ada. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan memberikan padamu penolong yang lain. Yaitu roh kebenaran. Dan itulah yang akan membangkitkan semangatmu. Yang akan terus menuntunmu. Yang akan terus menyertaimu. Sehingga engkau akan sungguh-sungguh sadar. Aku mau patuh pada Yesus. Aku mau taat padanya. Sehingga aku mau melakukan. Mewujudkan dengan konkret. Kasih itu. Umat Tuhan yang terkasih. Belajar terus mengasihi. Bukan kewajiban. Belajar terus mengasihi, saling mengasihi, bukan kewajiban. Tetapi bukti imanku pada Kristus. Saling mengasihi bukan kewajiban. Tapi bukti bahwa aku adalah orang
pribadi yang sungguh-sungguh miliknya Kristus. Miliknya Kristus. Sehingga aku ingin membuktikan dengan mengasihi, saling mengasihi. Sehingga ketika kita boleh berjalan untuk terus belajar saling mengasihi, biarlah itu menjadi gaya hidup kita. Yesus yang kita ikuti memiliki gaya hidup demikian. Aku pengikutnya. Aku menyatakan syukurku. Aku menyatakan bahwa aku ini adalah pribadi yang sudah sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Maka aku akan sungguh-sungguh belajar. Belajar bisa saja kita jatuh, gagal. Anak sekolah kalau ujian kadang juga ada yang gagal. Tetapi kegagalan itu membuat kita terus belajar. Bangkit lagi dan bangkit lagi. Karena kita tahu roh kebenaran selalu ada dalam hidup kita. Miliki gaya hidup itu. Dan saat kita boleh saling mengasihi, itu membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa aku nih sudah memperoleh keselamatan. Orang bisa tahu, orang bisa lihat ketika kita terus belajar untuk saling mengasihi. Umat Tuhan yang terkasih, renungkanlah di masa-masa sekarang ini apa yang telah kita buat. Buat setiap sahabat-sahabat kita yang butuh uluran tangan kita. Buat sahabat-sahabat kita yang tidak bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun juga. Karena mereka ada di rumah sakit, terpapar. Tapi ada juga yang isolasi mandiri di rumah. Atau mungkin orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Orang-orang yang hanya sungguh-sungguh bekerja hari ini dapat ini. Dan dalam kondisi pada saat ini, bagaimana mereka? Jangan cuma ngomong. Jangan cuma sebatas pikiran saja. Jangan cuma sebatas aku kasihan padanya. Jangan hanya sebatas ide. Mari. Kalau kita mengatakan, Yesus, aku mengasihi engkau. Maka bersamaan dengan itu juga aku mengasihi sesamaku. Sehingga pikirkanlah, renungkanlah, dan lakukanlah segera saat ini juga. Dengan itu kita boleh bersama-sama belajar, terus belajar untuk saling mengasihi dan yakini. Saat engkau memberi, saat engkau melakukan tindakan kasih itu, jangan khawatir untuk kurang. Karena Sang Pemberi berkat hidup, menghidupi kita. Dan Ia selalu menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Umat Tuhan diundang untuk berdiri.
Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan satu dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat nanti kita akan bersama-sama menutupnya dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat kami menarik nafas, kami ingin sadar bahwa hidup ini pemberian-Mu. Selama kami hidup dan ada di dunia ini, kami patutlah terus berjuang, menunjukkan bahwa diri kami adalah pribadi yang telah Engkau selamatkan. Kami telah menerima kasih-Mu, dan bersamaan dengan itu pula kami dipanggil untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami terus mau belajar ya Tuhan. Kami mau terus berjuang ya Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau Allah hidup dalam kehidupan kami. Kami ingin menunjukkan bahwa Engkau hidup dalam kehidupan kami. Maka kami pun menjalani keseharian kami dengan mentaati, melakukan kehendak Engkau. Dan itulah bukti yang sungguh-sungguh nyata kami telah diselamatkan. Itulah tindakan yang sungguh-sungguh luar biasa, karena kami menyatakan syukur kami atas kasih yang telah Engkau alirkan dalam kehidupan kami. Dan mampukanlah kami untuk membuka mata, mengulurkan tangan, digerakkan oleh kasih-Mu, melangkah dengan sungguh-sungguh pasti untuk mewujudkan kehidupan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Di dalam realita kehidupan dunia, kami sungguh mohon, biarlah kami saat ada bersama-sama dengan keluarga di rumah, kami pun boleh sungguh-sungguh memikirkan, merenungkan tindakan kasih kami buat sesama. Kami terus mau melipat tangan, kami berdoa untuk perjuangan para medis yang terus boleh ada di garda terdepan. Tuhan tolong lingkupi mereka dengan kuasa-Mu. Beri mereka kesehatan sehingga mereka melakukan di dalam pimpinan penyertaan Engkau. Sahabat-sahabat yang sedang terpapar, yang sedang isolasi mandiri, sahabat-sahabat di dalam kondisi kehilangan pekerjaan,
berjuang untuk kehidupan keseharian mereka. Tuhan, pakai kami, mampukan kami untuk boleh berkarya dalam kasih kami terhadap sesama. Syukur kami padamu untuk setiap pribadi-pribadi yang telah tergerak hatinya, telah menunjukkan tindakan yang konkret dalam kasih itu. Baik yang ada bersama-sama dengan jemaatmu GKI Serpong, maupun orang-orang lain di luar GKI Serpong. Biarlah tindakan kasih itu menyentuh setiap pribadi dengan tepat, dan mereka boleh diringankan dalam kehidupan mereka. Syukur kami padamu ya Allah, untuk pemerintah kami yang sungguh-sungguh memikirkan hal-hal yang baik untuk kehidupan bangsa dan negara. Kami mohonkan Engkau pun memberkati dan menolong adanya. Dan setiap kami, Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan cemas. Karena roh kebenaran itu ada dalam diri kami. Engkau ada menuntun dan menyertai kami. Sehingga dengan langkah sukacita kami melangkah dalam keseharian kami. Dan mampukan kami hidup bermakna bagi kemuliaan nama Engkau. Syafaat yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita masuk dalam liturgi persembahan. Dasar persembahan diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Waktuku miliknya.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih dan puji syukur kami panjatkan ya Tuhan, atas setan dan kekuatan yang Engkau berikan pada kami ya Bapa, sehingga kami hari ini dapat beribadah melalui ibadah online pada hari ini ya Bapa. Saat ini kami juga diberi kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat yang kami terima dari Engkau ya Bapa, melalui persembahan transfer ini. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Berilah mereka hikmat ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengelolanya dengan baik dan benar, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi Yesus kuserahkan, tepatlah ketika kita boleh melakukan dan menyatakan akan hal itu. Hidup ini bagi Yesus kuserahkan. Sehingga dalamnya mari kita terus belajar untuk saling mengasihi. Dan saat kita melakukan itu semuanya, itu sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita benar-benar adalah umat miliknya. Dan kita menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan. Sehingga di dalamnya mari terus kita kumandangkan. Kita harus membawa berita di dalam kehidupan ini. Kita kidungkan bersama, kita harus membawa berita. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.